Perkenalkan, nama saya Novelia, bisa dipanggil Nove. Nama saya Ibu Novin. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan pada hari ini, kita awali dengan berdoa agar apa yang nanti kamu sampaikan itu bisa kamu sampaikan dengan rasa bahagia dan tidak gugup untuk menyampaikan apa saja yang kamu alami. Jadi kita mulai dengan berdoa dulu. Kita berdoa. Baiklah, kamu sudah siap? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita lanjut, kamu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya, sebelum ini? Belum, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk dalam bimbingan, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu konseling perorangan. Nah, konseling perorangan ini merupakan salah satu layanan bimbingan konseling di mana kegiatannya dilakukan dengan beberapa hal. Ya, di antaranya itu yang pertama itu aspek kerahasiaan. Nah, dalam aspek kerahasiaan ini merupakan kegiatan yang dimana di dalamnya ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan. Jadi data atau informasi yang kamu sampaikan itu tidak akan saya ceritakan atau sampaikan kepada orang lain. Jadi kamu tidak perlu ragu untuk menceritakan setiap masalah yang kamu alami. Kemudian yang kedua, asas kekinian. Nah, asas kekinian ini jadi apapun yang kamu sampaikan harus sesuai dengan apa yang kamu alami saat ini. Jadi kamu tidak perlu ragu untuk menceritakan apa saja yang kamu rasakan, kamu alami saat ini. Kemudian yang ketiga itu asas kegiatan. Nah, di mana asas kegiatan ini ada beberapa hal yang dilakukan, yang termasuk itu kegiatan pengenalan, kemudian apa yang kamu alami, kamu ceritakan, kemudian nanti Ibu akan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang kamu alami. Nah, kemudian yang keempat itu asas kenormatifan. Nah, dalam asas ini kita meski memperhatikan beberapa hal seperti cara berkomunikasi yang benar dan baik dalam menyampaikan apa yang kamu alami. Jadi keempat aspek ini yang akan kita gunakan dalam bimbingan pada hari ini. Apakah kamu siap? Siap, Bu. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk dalam bimbingan, Ibu akan menyampaikan sedikit mengenai hal sebagai seorang konselor. Nah, saya sebagai seorang konselor, bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan dan menjaga segala data ataupun hal yang kamu sampaikan. Jadi kamu tidak perlu ragu untuk menyampaikan apa yang kamu alami dan kamu rasakan saat ini. Kamu sanggup? Sanggup, Bu. Bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik, karena Ibu sudah menjelaskan tadi beberapa hal dari atas mengenai apa itu bimbingan konseling dan apa saja aspek-aspek atau kegiatan yang akan kita lakukan. Sekarang Ibu memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan permasalahan apa yang kamu alami atau apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, terima kasih, Bu. Ya, jadi begini, saya mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kamu sudah semester berapa? Sudah semester 6, Bu. Kamu sudah semester 6 ya? Iya. Tapi sekarang saya sudah malas untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen karena terlalu banyak pikiran. Jadi selama ini hal yang kamu alami ini memang dari dulu kamu begitu atau baru sekarang? Tidak, Bu, baru sekarang. Baru semester ini ya kamu mengalami hal begitu. Kemudian yang mau bertanya sedikit, karena baru semester ini kamu mengalami hal seperti ini, berarti ada kendala atau permasalahan yang kamu alami sehingga kamu sudah mulai malas untuk mengerjakan
dipikirkan Bu, hingga sudah malas untuk mengerjakan tugas. Saya tidak fokus untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen karena terlalu banyak masalah yang saya hadapi hingga tidak konsentrasi untuk belajar. Jadi saya bingung Bu, bagaimana? Kami diberikan bisa menceritakan gimana dari kamu? Baiklah, sedikit pengalaman kepada kamu. Setiap orang itu pasti mengalami banyak permasalahan, tetapi masalah yang dihadapi itu tergantung dari bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Terutama kamu kan sudah semester 6 ya, jadi sebentar lagi kamu akan selesai. Jadi kamu harus semangat menjalani masalah yang kamu hadapi. Jadi nanti kamu jadi teman saja apa yang kamu alami sehingga membuat kamu patah semangat kuliah dan mengerjakan tugas ya. Jadi nanti kamu cerita saja kira-kira masalah apa yang kamu alami sehingga membuat kamu patah semangat untuk mengerjakan tugas dan kuliah. Apa yang kamu alami? Jadi masalah saya itu masalah dalam keluarga dan juga masalah ekonomi. Apalagi sebentar lagi saya mau bayar uang kuliah dan juga uang KKN karena sebentar lagi saya mau KKN. Jadi harus dibayar dulu baru bisa bagi KKN. Oh, jadi permasalahan yang kamu alami ini masalah dalam keluarga dan juga masalah ekonomi dalam keluarga kamu. Iya Bu. Mahasiswa itu sering mengalami hal seperti itu, bukan cuma kamu tapi banyak mahasiswa yang mengalami hal seperti itu, apalagi kalau soal ekonomi dalam keluarga. Kamu itu berapa bersaudara? 17 saudara Bu. 17 saudara. Ada saudara kamu yang kerja? Ada, cuma semuanya sudah berkeluarga. Semuanya mempunyai tanggungan masing-masing. Kalau Ibu paham masalah kami itu. Kemudian selain masalah ekonomi, tadi juga kamu menjelaskan ke Ibu bahwa masalah yang kamu hadapi itu masalah dalam keluarga juga ya, Ibu. Masalah yang kamu hadapi dalam keluarga itu tentang masalah apa sehingga menurut kamu patah semangat untuk kuliah dan belajar? Jadi saya mempunyai masalah dalam keluarga. Masalahnya itu saya mempunyai saudara. Saudara saya ini terlalu keras kepala dan tidak mau dinasihati. Dia mengikuti kata hatinya. Dan apa yang dimiliki orang lain dia juga mau miliki. Tidak memikirkan bahwa di dalam keluarga kami itu kekurangan keuangan. Jadi masalah dalam keluarga kami ini tentang masalah saudaramu yang kamu ceritakan tadi, iya Bu. Jadi itu yang membuat kamu juga patah semangat dalam kuliah. Iya, ini yang membuat saya kurang semangat untuk belajar karena terlalu dipikirkan. Baiklah. Saudara kamu ini sudah kerja atau belum? Sudah Bu. Tapi semenjak dia kerja, sifatnya itu semakin jadi-jadi.
tidak mau dinasihati dan tidak mau mendengarkan kata orang tua. Saudara kamu ini kerja di mana? Kerja di Jakarta, Bu. Oh, kerja di Jakarta. Iya, Bu. Sudah berapa tahun kerja di Jakarta? Sudah 2 tahun, Bu. Oh, jadi semenjak dia kerja di Jakarta, dia sudah mulai mengalami perubahan. Ya, selama dia di Jakarta, sifatnya semakin jari-jari dan tidak mau mendengarkan nasihat dari kami dan juga dari orang tua. Oh, jadi saudara ini biarpun orang tua kamu yang memberikan nasihat kepada dia, tetapi dia tetap tidak mau mendengarkan. Mungkin 1 atau 2 kali dia mendengarkan, tapi selebihnya itu dia tidak mau mendengarkan lagi, Bu. Oke, baik. Karena dia tinggal di Jakarta, perubahan seseorang itu juga biasa terdengar dari lingkungan. Mungkin karena pengaruh dari lingkungan sehingga membuat dia menjadi seperti ini. Jadi masalah dalam keluarga kamu ini tentang masalah kamu dan saudaramu yang membuat kamu sangat kecewa dan membuat kamu tidak semangat lagi untuk mengerjakan tugas dan kuliah. Kemudian kamu sebagai saudara harus selalu dulu menghadapi sikap saudara kamu ini, karena mungkin seperti yang ibu katakan tadi, mungkin faktor dari lingkungan. Apalagi adik kamu sudah lama ya, sudah lama di Jakarta, sudah 2 tahun tadi ya kamu bilang. Oke. Kemudian masalah ini sangat mengganggu aktivitas kamu dalam perkuliahan. Ya, sangat terganggu, Bu, karena itu terus yang membuat saya tidak semangat, dan karena itu yang saya pikirkan. Jadi masalah ini terus kamu pikirkan sampai saat ini, Iya, Bu. oke. Saudara kamu ini kan kerja, jadi dia sering membantu kamu dalam biaya uang kuliah atau tidak pernah? Ya, sering dia kirim uang ke saya, cuman kalau dia kirim uang itu sepertinya dia tidak ikhlas, karena kalau saya sudah pakai itu uang, dia selalu mengungkit kalau ada masalah-masalah kecil. Dia mungkin kembali uang yang telah dikirim ke kamu. Iya, jadi ini yang membuat saya tambah semangat dan Sangat kecewa. sangat kecewa. Oke, ibu paham masalah kamu ini sangat berat ya. Iya, Bu. Tetapi kalau ibu pikir-pikir, saudara kamu ini memang berubah dalam hal sikap ya. Tetapi kalau soal perhatian, mungkin dia masih punya sedikit perhatian terhadap kamu. Iya, masih perhatian. Cuman masalahnya di sini sifatnya. Iya, sifatnya yang sangat sudah berubah ya. Iya. Kalau ke orang tuamu dia juga seperti itu atau cuma kamu sama kamu? Cuman kami saudaranya saja. Oh, jadi kalau ke orang tuamu tidak terlalu tidak terlalu mungkin kalau ada uang dikirimkan orang tuamu? Tidak, cuma kami saudaranya saja yang dikasih begitu. Oh, iya. Kalau ibu pikir memang ini sangat berpengaruh terhadap kamu ya, apalagi kamu kuliah. Kalau orang kuliah kan pasti banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Apalagi saya di kos ini, Bu. Oh, kamu ngekos di mana? Saya ngekos tidak jauh dari kampus. Iya. Kenapa kamu milih di kos? Saya ngekos karena kampung saya terlalu jauh, jadi saya disuruh untuk ngekos. Oh, kamu tidak ada kendaraan kah? Tidak ada, Bu. Iya. Kampung kamu di mana? Di Pura,
Singapura, Bu. Oh, jadi kampus kami itu sangat jauh dari tempat tinggalmu yang di kampung. Iya, sangat jauh, mungkin sekitar 2 jam perjalanan. Apalagi jalan kami itu sangat jelek dan kalau sudah hujan tidak bisa dilewati motor, Bu. Oh iya. Biaya uang kosmu setiap bulan kita atau dibayar per tahun? Setiap tahun, Bu, 4 juta. 4 juta. Iya. Oke, ternyata masalah ekonomi dalam hidup kamu ini kan sangat terlalu berat ya. Apalagi kamu kuliah, uang semester kamu bayar, sebentar lagi KKN, uang kosanmu juga sebentar lagi kamu juga akan bayar ya. Iya, sebentar lagi, Bu, saya bayar kos. Baik, Ibu sudah mendengarkan semua tentang permasalahan yang kamu hadapi. Yang pertama tadi itu permasalahan ekonomi ya. Kemudian kedua masalah keluarga kamu atau masalah dengan saudara kamu ya. Oke. Sedikit Ibu memberikan kamu pemahaman mengenai masalah kamu ini. Yang pertama itu masalah dengan saudara kamu. Di sini saudara kamu ini mengalami perubahan yang sangat membuat kamu patah semangat ya. Iya. Oke, jadi kamu sebagai saudaranya harus sabar saja itu menghadapi masalah ini. Apalagi saudara kamu ini kan baru-baru mengalami perubahan di dirinya, mungkin karena faktor dari lingkungan. Oke, kemudian yang kedua itu masalah ekonomi ya, biaya uang kuliah. Oke, di sini Ibu akan memberikan kamu motivasi dulu. Selain kamu kan kuliah, jadi kalau kamu pulang kuliah itu bisa kamu memikirkan atau mencari solusi seperti membuat usaha-usaha kah untuk kamu jual. Kalau di kampung itu adakah usaha-usaha yang bisa menghasilkan uang? Iya, ada, Bu, usaha yang bisa membuat tikar, tapi jarang orang ke sana. Oke, Ibu memberikan solusi sedikit kepada kamu ya. Bisa itu kamu membuat tikar itu, kemudian nanti kamu tanya kepada orang di sekitar kamu atau teman kuliah kamu, siapa tahu ada yang berminat. Jadi itu juga bisa membuat atau membantu kamu dalam biaya hidup kamu atau biaya kuliah kamu, apalagi kan kamu ngekos ya. Sedikit Ibu memberikan motivasi lagi kepada kamu. Jadi kamu itu harus semangat terus belajarnya, biar nanti kamu dapat selesai dengan baik ya. Jadi kamu itu tidak perlu putus asa. Jadi kalau ada masalah lagi, nanti kamu hubungi Ibu saja biar Ibu memberikan solusi atau pemahaman sedikit kepada kamu. Ya, kamu harus semangat. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih atas bimbingannya hari ini, Bu. Sama ya. Jadi kamu harus tetap semangat ya. Terima kasih ya, semoga sukses ke depannya. Mungkin bisa saya ambil buatnya, Bu. Oh iya, sebentar ya. Nah, ini ada nomornya Ibu, jadi nanti kalau ada apa-apa kamu hubungi Ibu saja ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Berapa menit ini kamu telah mempercayai Ibu untuk menyampaikan apa yang kamu alami atau masalah apa yang kamu alami. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah